Kami dari kelompok 9 akan menyelesaikan studi kasus soal 1.3. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Konsola mengakuisisi seluruh aset bersih PT Cildo dan PT Sonsa dalam sebuah statutory consolidation. Akuisisi ini menyebabkan dibubarkannya PT Cildo dan PT Sonsa dan bergabung menjadi entitas baru yaitu PT Konsola. Informasi laporan keuangan untuk PT Cildo dan PT Sonsa pada saat itu adalah berikut ini disajikan laporan keuangan dari PT Cildo dan PT Sonsa. Di PT Cildo terdapat dua kondisi yang mana dapat nilai tercatat dan nilai wajar. Nilai tercatat di sini adalah nilai menurut catatan laporan keuangan dari PT Cildo, sedangkan nilai tercatat di sini adalah nilai menurut catatan laporan keuangan dari PT Sonsa. Kemudian ada informasi lebih lanjut, PT Konsola mengalihkan imbalan dengan menerbitkan saham sebanyak 1 juta lembar dengan nilai nominal 1.000 dan nilai wajar 1.600 per lembar untuk mengakuisisi aset neto PT Cildo dan PT Sonsa. Kemudian PT Konsola mengeluarkan uang sebanyak 60 juta untuk biaya legal dan 80 juta untuk biaya penerbitan saham. Nah, sekarang yang pertama yang kita lakukan, kita menghitung goodwill. Berapakah goodwill yang terjadi atas akuisisi tersebut? Rumusnya adalah yang pertama, kita mencatat imbalan yang dialihkan. Itu sebesar jumlah lembar saham, kita kalikan dengan nilai wajar saham per lembar 1.600 dengan nilai 1,6 miliar. Kemudian karena ini adalah akuisisi secara keseluruhan, maka kepentingan yang dimiliki sebelumnya dengan kepentingan non-pengendali itu nilainya 0. Sehingga bisa kita jumlah imbalan yang dialihkan kita tambahkan dengan kepentingan yang dimiliki sebelumnya, kita tambahkan dengan kepentingan non-pengendali. Jumlahnya sama, yaitu 1,6 miliar. Kemudian kita akan menghitung berapakah aset bersih teridentifikasi. Untuk bisa menghitung aset bersih teridentifikasi, kita harus membuat perhitungannya di sini. Ingat bahwa aset bersih teridentifikasi rumusnya adalah nilai wajar aset kita kurangkan dengan nilai wajar liabilitas. Karena di sini ada dua perusahaan yang diakuisisi, maka kita harus menghitung aset bersih teridentifikasi dari gabungan dua perusahaan ini. Sehingga yang pertama, untuk perhitungan PT Cildo, aset dikurangi dengan liabilitas. Yang kedua, PT Sonsa, aset kita kurangkan dengan nilai wajar liabilitas. Oke, kita hitung dulu yang PT Cildo. Nilai wajar aset PT Cildo sebesar 1,760, kita kurangkan dengan liabilitas 170, kita tambahkan dengan 310. Kemudian yang kedua, nilai wajar aset PT Sonsa sebesar 650, sedangkan liabilitas nilai wajarnya dari PT Sonsa itu 0. Sehingga kita di sini bisa mengetahui berapakah aset bersih teridentifikasi gabungan dari PT Cildo dan PT Sonsa. Yaitu
nilai wajar aset PT Cildo kita kurangkan dengan liabilitas PT Cildo, kita tambahkan dengan nilai wajar aset PT Sonsa, kita kurangkan dengan liabilitas PT Sonsa. Ketemu hasil 1.930.000. Hasil inilah yang akan kita pindahkan dalam perhitungan goodwill di sini. Karena dalam laporan keuangan itu dalam ribuan rupiah, maka kita harus menambahkan 03 di belakang. 1930. 1,930. Sekarang di sini kita bisa mengetahui ternyata nilai aset bersih teridentifikasi lebih besar daripada imbalan yang dialihkan. Sehingga dalam hal ini PT Konsola mengalami keuntungan. Yaitu jumlah kita kurangkan dengan aset bersih teridentifikasi. Yaitu keuntungannya sebesar 330 juta. Hasil inilah yang dinamakan pembelian diskon. Kemudian, pembelian diskon ini akan kita catat dalam jurnal akuisisi aset bersih di sebelah kredit dengan akun keuntungan pembelian diskon. Selanjutnya, untuk mencatat biaya akuisisi akan dijelaskan oleh rekan saya.